Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang pada ibadah Minggu pagi hari ini. Minggu pertama kita masuk dalam ibadah Sabat. Selamat tahun baru. Semoga tetap sehat selalu. Segenap majelis GKJTU Jemaat Kudusari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Yonatan dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Warta jemaat yang pertama, Majelis Jemaat telah menyediakan amplop persembahan syukur bulanan, pembangunan dan pelayanan kasih. Warga jemaat bisa mengambil amplop di meja amplop. Mohon dukungan dan partisipasi dari warga jemaat. Terima kasih. Warta jemaat yang kedua, HUT BKGS dan Natal Sesepuh akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Januari 2022. Maaf ya, ini tulisannya masih 2023 pukul 4 sore, tempat Gereja Katolik Santo Paulus Miki. Pembicara Romo JPA Jayeng Siswanto MSF. Warta jemaat yang ketiga, Universitas Kristen Satyawadana atau UKSW Salatiga membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa 2023. Adapun jadwal pendaftaran sebagai berikut. Yang pertama, jalur P-Mamik tanpa tes dimulai 3 Oktober 2022 sampai dengan 4 Agustus 2023. Yang kedua, jalur tes harian atau one day service dimulai 3 Oktober 2022 sampai 4 Agustus 2023. Yang ketiga, melalui pendaftaran online admisi.uksw.edu. Untuk informasi lebih lanjut, warga jemaat bisa melihat brosur yang dipasang di papan pengumuman gereja. Warga jemaat yang keempat, SMK Kristen Bisnis dan Manajemen Salatiga dan SMK Taruna Taman Detasan membuka penerimaan peserta didik baru
tahun pelajaran 2023-2024. Untuk informasi lengkap mengenai PPDB ini, warga jemaat bisa melihat di brosur yang dipasang di papan pengumuman gereja. Warta jemaat yang kelima, ibadah Minggu 15 Januari 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudwiono dengan menggunakan pujian Kidung Pasamuan Jawi. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan pada saat ini. Kiranya dapat Ibu terima dan Ibu bisa mendaftarkan putra putrinya yang ada di brosur depan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam saat teduh, mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah Sabat pada pagi hari ini. Bapa, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Kami merasakan penyertaan-Mu dalam 1 tahun ini. Kami merasakan sukacita luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami dan kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami masing-masing setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami akan menapaki tahun yang baru di tahun 2023 ini. Kiranya Allah yang Maha Pengasih selalu menyertai kehidupan kami, menyertai setiap langkah-langkah kami dalam menapaki kehidupan ini. Semoga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, Engkau selalu memberkati kami, sehingga akan mendatangkan setiap kemuliaan di dalam keluarga kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk beribadah, memuliakan dan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Allah yang Maha Baik mengkuduskan hati kami dan menyucikan hati kami, supaya kami layak datang kepadamu. Bapa, kami juga mohon bimbingan-Mu serta tuntunan-Mu dari tim musik, multimedia, song leader, dan seluruh majelis yang melayani pada saat ini. Demikian juga dengan Bapak Pendeta Yohanes Yonatan yang akan memimpin jalannya ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberkati kami di dalam kami beribadah. Bapa yang Maha Pengasih, melalui Yesus Kristus, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, ke dalam tangan kasih. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami menyerahkan doa kami. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 10 ayat yang pertama dan yang kedua.
hiduplah hidup Pertolongan kita berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya, yang senantiasa menepati janji-Nya kekal selamanya. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya kira kita masih dalam suasana Natal. Meskipun bulan Desember sudah berlalu. Banyak hitung-hitung jemaat, nyanyian-nyanyian Natal yang jarang kita lakukan, karena biasanya Natal itu malam kudus, Hai Mari Berimun, kita surgawi, Hai dunia. Setelah saya lihat di sana ada banyak yang jarang sekali kita nyanyikan karena kita hanya terbelenggu bahwa nyanyian Natal itu pasti Desember. Saya melihat juga dalam buku khotbah jangkep mulai awal Desember itu juga sangat sedikit menyanyikan hitung-hitung hari raya Natal. Karena itu Bapak Ibu, saya sengaja mengajak Bapak Ibu masih menyanyikan lagu-lagu hitung Natal. Mazmur 22 ayat 23 sampai 24 demikian. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Muliakanlah, itu cuma 100. Hallelujah.
Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar melalui perintah-Nya yang demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian kudusnya hukum Tuhan bagi kita. Jika kita melihat akan diri kita masing-masing, betapa malunya karena kita masih berbuat dosa. Begitu besar kasih Allah, tetapi begitu dalam juga dosa kita. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita mengakui atas segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan, dan kita mohon pengampunannya. Ya Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, Engkau yang telah memberikan perintah yang kudus, yang benar, dan dapat dipercaya, yang menuntun setiap kehidupan manusia, orang yang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun kami merasa terus berdosa di hadapan Tuhan, sudah Tuhan setiap saat mengampuni setiap pelanggaran kami ketika kami mohon pengampunannya. Tapi di situ pula kami sering berubah pikiran. Sering kami berjanji untuk mengupayakan perintah-perintah itu kami lakukan. Tetapi seiring dengan perjalanan kehidupan dan pergumulan kami, bahkan kami banyak melanggar. Banyak kami berbuat salah yang menduka citakan dari Tuhan, dan menduka citakan sesama kami menjadi batu sandungan sesama kami yang akan kepada Tuhan untuk mengaku dosa dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa, kami dengan jujur, karena kami tidak bisa bersembunyi lagi atas kebohongan dan penipuan kami, karena Tuhan melihat dan memandang semua manusia, hati manusia yang sangat dalam. Karena itu Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga ibadah ini kami semua warga jemaat boleh layak dan berkenan kepadamu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita menyanyi Kidung Jemaat 120. Terima
Ada jua manusia dan hidup lahirkan kasih. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, Kisah Rasul pasal 5 ayat 31 sampai yang ke-32. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita menyatakan kesanggupan untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Yang Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Kita sambut nyanyian 280. Allah yang kekal, yang boleh segera kita kenal. Apapun cinta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya bukan sumbernya yang bisa di Golgota, yang jadi kubur bagi jamburan, naik ke surga dalam neraka. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita berdua. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Mari kita berdoa menaikkan doa syafaat kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Surgawi, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah kami yang kekal. Engkaulah Bapa kami yang senantiasa melindungi dan memberkati setiap kehidupan kami. Engkaulah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami.
kami senantiasa dilindungi, kami senantiasa dituntun menuju kepada jalan yang benar. Engkau senantiasa memberikan minum yang segar dan makanan yang cukup sebagai gembala kami yang agung, yang senantiasa membentengi agar kami aman dan selamat. Memasuki tahun baru 2023 ini, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, kehidupan kami sepenuhnya kami mau serahkan kepadamu. Karena yang kami tahu, yang kami percaya bahwa Allah tidak pernah tidur. Meskipun kami yang sering tidur, tetapi Tuhan mengangkat kami. Tuhan senantiasa menuntun kami. Pekerjaan-pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Usaha-usaha kami diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh tanah-tanah kami, tangan kami, mata kami, kaki kami, semua dituntun oleh Tuhan untuk kami berkarya bagi kemuliaan-Mu. Bapa di dalam surga, kami dapat bertumbuh iman kami, mencapai kedewasaan yang penuh di dalam Tuhan. Tetapi semua itu hanya bisa terjadi jikalau kami menempel hidup bersama dan tinggal di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan kami di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan di dalam persekutuan umat Tuhan di gereja ini, melalui anak-anak kami, melalui pemuda remaja, ibu-ibu, dan seluruh warga dewasa, senantiasa bersama-sama maju, senantiasa mengembangkan diri secara total untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan. Kami menyerahkan pula untuk kegiatan-kegiatan kami sebagai kegiatan persekutuan yang membangun kebersamaan. Kiranya Roh Tuhan yang menuntun dan kuasa Roh-Mu yang kudus yang menghibur dan menguatkan kami. Kami berterima kasih karena memasuki tahun yang baru ini, negara kami Indonesia yang masih dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi masih bisa berjalan dengan baik meskipun banyak persoalan, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan boleh dilaluinya, sehingga kami boleh meninggalkan tahun 2022. Kami berharap bangsa dan negara kami tetap di dalam pimpinan Tuhan. Demikian pula kehidupan kami di Klasis Mendosari, Sinode GKJTU, bersama-sama mengemban tugas mulia yang sudah Tuhan berikan kepada kami menurut talenta kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa semuanya ini hanya di dalam Kristus Tuhan kami serahkan. Amin. Marilah kita bersama-sama memberikan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan dengan nyanyian 119. Kami mohon bantuan Mbak Dewi Saraswati dan Mbak Elia. Lia. Bersama
berdoa untuk persembahan kita. Kami mohon Pak Edi yang berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur atas kasih penyertaan yang telah Kau berikan kepada kami, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kesejahteraan kepada kami. Bahkan setelah membutuhkan kebutuhan kami, hingga di pagi hari kami dapat bersyukur lewat persembahan yang kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya Kau berkati persembahan yang telah terkumpul ini, hingga bisa menjadi sarana untuk berbuat pelayanan dan kesaksian kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak berkati seluruh jemaat besar ini, sehingga mereka senantiasa dapat bersyukur menumpang apa yang menjadi kebutuhan gereja kami. Hanya di dalam nama dan Kristus Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebelum kita membaca firman Tuhan, kembali kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Bapa di dalam Kristus Sang Sabda, bersabdalah kepada kami, karena kami telah mempersiapkan diri, hati dan pikiran kami, dan di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, itulah yang menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan melakukan setiap firman-Mu itu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita masih dalam suasana Natal, dan saya sengaja akan membaca Matius lagi, Matius pasal 2 ayat 12, tapi dengan tema jalan itu sudah kutemukan. Kalau tema PGI, mereka kembali ke negerinya melalui jalan lain. Jalan lain itu apa? Bapak Ibu pasti sudah mendengar setiap khotbah yang disampaikan dalam perayaan-perayaan Natal. Saya tidak tahu berapa kali Bapak Ibu mengikuti perayaan Natal. Mari kita baca lagi, ada 2 ayat, Matius 2 ayat 12 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Itulah 2-3 ayat yang akan kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu, kira-kira bulan Januari ini masih ada Natalan enggak? Di mana? Nah, makanya itu Natal itu tidak hanya Desember kan? Karena menyusun waktu sampai akhir Januari pun itu masih Natalan. Nah, sudah berapa kali Bapak Ibu mengikuti perayaan Natal? Dalam tema yang sama, PGI. Acong yang 2 kali, yang 3 kali, nah 3 kali. Ada yang 4 kali, ada yang tidak sama sekali. Kecuali yang sakit, yang saya punya warga gereja 4 orang itu stroke semua. Jadi kalau kuyang itu kok panen stroke itu loh. Ada yang stroke 16 tahun itu baru saja dipanggil Tuhan. Tidak tahu, itu tidak bisa mengikuti Natal kecuali saya harus datang ke rumahnya. Nah, jalan lain itu apa? Ketika Bapak Ibu mengikuti perayaan Natal, khotbah pendetane apa jalan lain itu?
Sudah terjawab atau belum kira-kira? Dan jalan lain itu siapa? Ada apa di situ? Dan sudah ketemu atau belum? Jalan lain itu. Nah, jalan lain itu kan banyak. Dari khotbah-khotbah Bapak Pendeta sudah atau belum diketahui jalan lain itu? Ada yang ingin menjawab? Waktu mendengar khotbah jalan lain itu apa? Tidak ada? Ya syukurlah kalau tidak ada. Jadi Bapak Ibu masih bertanya-tanya. Orang Majus yang dikatakan raja-raja kecil di timur, di Iran kalau sekarang, itu bukan orang miskin, itu bukan orang sederhana, itu orang kaya itu. Dan orang kaya juga disebut pendeta itu. Raja-raja kecil yang membawa harta bendanya dan hanya mengikuti petunjuk bintang karena mereka memang ahli perbintangan. Nah, mereka itu di dalam mimpi supaya datang menyembah bayi Yesus yang ada di Nazaret Bethlehem itu. Bapak Ibu, perjalanan dari Irak sampai ke Bethlehem itu berapa kilometer kira-kira? Saya mencari sumber-sumbernya itu ya belum tidak ada kepastian, tetapi sekitar 1.800 kilometer. Betul ya? 1.800 kilometer itu sini mana kira-kira? Sini Jakarta berapa kilometer? 500-an ya? Jadi kalau 1.800 kira-kira dari sini Jakarta pulang pergi 2 kali. Mereka naik apa Bapak Ibu? Hah? Onta. Nah, kalau naik onta itu cepat atau lambat? Saya belum pernah lihat onta berandal itu cepat dah. Onta itu ya ingklak. Ning kuat. Nah, kalau 1.800 km hanya dengan naik onta dari timur sampai ke Bethlehem kira-kira memakan waktu berapa hari? Naik bis saja ke Jakarta hampir 1 hari loh. Nah, ini onta kayak semut lakunya. Hampir dikatakan 40 hari. 40 hari. Ada yang malah sampai 3 bulan. Hanya ingin jagong bayi Yesus dan mempersembahkan hartanya yang sangat tak bernilai, yang sangat bernilai pada waktu itu yang disebut emas, kemenyan, dan mur. Dan ketika mereka sudah sampai ke sana, dengan sangat bersukacitanya melihat bayi yang masih kecil. Padahal dia raja loh. Bayi kecil itu juga akan disebut raja. Dan mempersembahkan, menyembah dia. Dan setelah itu diperingatkan oleh malaikat. Kamu pulangnya jangan ke Herodes ya. Harus lewat jalan lain. Nah, mengapa Herodes tidak boleh dilewati lagi? Padahal Herodes pada waktu itu mengatakan, pesan dengan orang Majus, selidiki anak itu. Kalau kamu sudah sampai sana, pulang ke saya akan jagong, saya juga akan menyembahnya. Itu Herodes mengatakan seperti itu, tapi itu lambe tok. Ya lambe tok raja kok. Dipameri raja kecil bayi kok nyembah, siapa mau? Rajanya kan saya, bukan dia. Karena itu hanya strategi untuk membunuhnya. Kalau nanti, karena ceritanya Madilan ya, kalau Majus itu datang kembali kepada Herodes, matilah Yesus. Bukan untuk menyembah. Ya hanya ingin membunuh saja. Karena itu menjadi saingannya. Rajanya aku, ini kok raja kecil tiba-tiba. Siapa yang suruh jadi raja? Menjadi raja itu tidak mudah. Membayar harta dengan banyak kok. Ini tiba-tiba lahir jadi raja. Ya sengit. Makanya kalau mau menyembah ya lamis. Hanya lambe tok itu loh. Nah karena itu Bapak Ibu. Karena saking jengkelnya.
Orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes dan diputar balikkan, jengkel itu. Akhirnya yang dibunuh siapa? Bayi-bayi laki-laki umur 2 tahun ke bawah. Itu bayi laki-laki di Yerusalem dan Bethlehem. Semua banyak ibu-ibu orang tua menangis karena anak-anaknya umur 2 tahun ke bawah semua dibunuh. Itu Raja Herodes, Bapak. Nah, terus orang Majus kembali ke negerinya jalan lain itu terus lewati ngendi to? Ini ada pendeta sing jelas ke ora, Bapak Ibu. Waktu mendengarkan khotbah. Nah, waktu orang Majus dari timur ke Bethlehem juga tidak dijelaskan lewatnya mana saja. Ketika pulang ke negerinya mereka masing-masing, lewatnya rutenya kemana juga Alkitab tidak menjelaskan. Ini yang sulit. Sulit karena tidak dijelaskan. Seandainya dijelaskan Bapak Ibu, pasti ada peristiwa-peristiwa penting di kota-kota itu ada apa? Kalau saya dari Sedian ke sini rutenya kan bisa lewat Jambelan, Kenteng, terus Indosari lah rasa. Kemudian lewat Tambangan. Kalau saya lewat Tambangan ada apa? Terus turun ke mana itu sebelum Sumogawe? Margasari. Ada apa di sana? Terus Sumogawe ada apa? Sale Putih ada apa? Baru sampai ke Pendosari. Jadi kalau rute-rutenya itu, kota-kotanya itu diketahui, sungguh luar biasa sebetulnya. Orang Majus ini akan melewati sebuah kota-kota. Nah, apa yang mereka bawa? Karena itu Bapak Ibu, karena tidak dijelaskan melalui rute-rute yang seharusnya kalau dijelaskan itu menarik. Saya melihat di peta juga tidak jelas. Karena itu banyak pendeta yang berkhotbah, ya seperti saya mungkin, ngiro-ngiro baik. Ya, ngiro-ngiro jalan lain itu ya. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup ini, ketika kita menghadapi jalan buntu, ya kreatiflah kita. Inovatiflah kita. Kira-kira ngono ya khotbahnya ya kemarin. Inovatif, kreatif. Inovatif bisa menciptakan sumber-sumber lain sehingga kita meskipun ada jalan buntu kita masih mengitu jalan lain masih ada. Kreatif. Juga kita anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu mengajar anak-anak dengan kreatif. Ya itu kira-kira. Ada pendeta dari GKI Semarang kemarin juga khotbah di Butuh Kidul menafsirkan jalan lain itu kita sudah punya jalan, yaitu jalan Tuhan. Tapi jalan lain itu ya jalan yang harus kita tempuh untuk menolong orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan masih banyak. Itulah jalan-jalan lain yang harus kita tempuh. Nah, saya rasa memang tidak ada yang salah. Semuanya itu benar. Nah, itu saya mengandaikan jalan-jalan lain di mana orang-orang Majus yang harus melewati rute-rute itu kalau bisa diketahui. Nah, rute-rute kota-kota itu sedang membutuhkan apa? Kondisinya apa? Situasinya bagaimana? Maka orang Majus yang membawa sebuah sukacita yang besar, itu mereka akan dapat menerima dengan baik. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, ya, ini sebuah tafsiran. Orang Majus itu pulang setelah Jagong itu membuat 2 hal, membawa 2 hal. Sukacita dan dukacita. Senang dan sedih. Senang karena telah melihat Yesus, bayi yang akan menjadi raja. Sukacita yang luar biasa. Tapi menjadi sedih karena ia harus membawa sukacita itu. Kalau saya kembali kepada Herodes, maka kesedihan dunia ini menjadi luar biasa. Dia harus menyimpan sukacita itu di tengah-tengah suasana kesedihan. Kalau sampai merucut kata-katanya,
itu menjadi bahaya. Dampaknya luas bagi bangsa pada waktu itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kita memasuki tahun 2023 dan 2024 nanti besok. Ada sebuah kata-kata yang sering muncul ya. Kok tiba-tiba tanpa terasa ini sudah memasuki tahun baru. Tahun 2022 tanpa terasa kok sudah habis. Kira-kira perkataan itu benar atau salah Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu melalui tahun 2022 itu tanpa terasa? Ayo. Apa selama setahun Bapak Ibu tidak merasakan? Tidak salah lah. Kalau tanpa terasa, tapi saya selalu merasa. Apa menaiki Januari mulai bayar menaiki? Ngangsur lagi, kroso banget. Jadi dilaluinya dengan sukacita tidak kroso, tapi dilaluinya dengan kesedihan kroso banget. Utangi seukel, kepethuk wong iki ya sedih. Ngono ya rasa kepethuk lah. Jadi menyimpan perasaan antara seneng tapi juga sedih. Dan di dunia ini perjalanan kita apa? Kan senang dan sedih. Ayo, mana ada di luar sedih dan senang? Jengkel? Jengkel itu ya sedih. Menggerutu ya sedih. Sukacita, dapat uang ya dapat uang itu ya senang. Jadi memang tahun 2023 sampai kapanpun pokoknya kita itu akan menjalani hidup antara suka dan duka. Karena itu Kidung Jemaat penghiburan dan kekuatan Kidung Jemaat nomor pira Mas? Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi suka dengan duka dan menghibur yang sedih. Mana lagu jemaat yang tidak sama dengan itu? Semua itu aja sedih dan suka. Di mana kita suka, kita senang-senang kepada Tuhan. Di mana ada kesedihan, Tuhan menghibur. Atau di mana ada sakit, sakit itu juga sedih. Jadi Bapak Ibu, mari kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang, peristiwa apa yang kita tidak tahu, tapi kita sudah bisa menduga. Pokoknya peristiwa itu pasti antara suka dan duka. Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya dengan baik? Bapak Ibu, kalau tadi pagi mungkin yang punya nomor WA saya pasang status tetaplah, kalau kemarin tetaplah tersenyum walaupun sedih. Kalau yang pagi tadi apa ya kok saya lupa. Tetaplah dingin walaupun dalam suasana panas. Tahu artinya enggak itu? Ning nggonku ono pengen adem terus tekan Widosari tadi panas. Tapi bagaimana sikap hati kita, emosi kita menghadapi sesuatu yang panas tapi tetap dengan perasaan yang dingin. Kita tetap tersenyum walaupun sebenarnya sedih. Di tengah-tengah kesedihan
kita dibangkitkan. Karena itu pujian Kidung Jemaat 340. Ayo Mas, kita nyanyikan. Yang mengakhiri khotbah kita. 340 ayat 1 dan yang kedua. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan satunya. Anjurkan bagi raja, jangan menyerah. Dengan semakin jaga, Tuhanmu hiduplah. Sehingga Dia lawan penduduk menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan Dia tak terhilang, pasukan kuasanya. Semakin berjaya, semakin kau tegak. Mari kita berdoa. Kami sudah menemukan jalan lain, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang telah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu berarti jalan-jalan yang ada di dunia ini sudah terjawab. Orang Majus yang mengikuti jalan lain, sebenarnya mereka sudah mendapatkan jalan keselamatan itu, yaitu bayi yang masih kecil yang akan menjadi juru selamat bangsa-bangsa. Dan sekarang kami yang sudah mengikut Tuhan sekian lama, kami pun sudah menemukan jalan yang tepat. Jalan satu-satunya menuju kepada kebenaran, yaitu hanya Kristus. Tetapi kami masih hidup di dunia ini di mana ada jalan-jalan lain yang harus kami lewati. Jalan-jalan yang tidak baik, berbelok-belok, yang terjal dan sulit, yang menyedihkan, harus kami lalui demi untuk mendapatkan sukacita yang agung di dalam Kristus Tuhan. Karena itu Bapa, memasuki tahun 2023, kami hanya berharap sepenuhnya kepadamu. Kiranya Roh Tuhan membangkitkan supaya kami memiliki kehidupan yang sangat bersemangat untuk menjalani hidup, suka dan duka yang dipakai oleh Allah, agar iman kami semakin bertumbuh. Jikalau sebentar lagi kami mau pulang, Tuhan menyertai kami sampai di tempat kami dengan selamat. Hanya di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan nanti kita pujikan Kidung Jemaat
457. Jemaat yang terkasih, sekarang pulanglah di dalam damai dan sejahtera, dan masing-masing terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian di dalam kasih dan anugerah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin. Hitung 457. Terus terkait dengan ya kemarin Amin. Hari ini sampai iya. Paling dulu. Pakai itu kan enggak apa-apa ya. Iya. Iya. Iya, ribet lagi. Ribet ini.
Iya. 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 Mas duluan ya. Oke. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara yang telah menyaksikan ibadah ini secara online melalui Facebook. Kiranya Bapak Ibu dan saudara senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam setiap ibadahnya. Kami juga meminta Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah besok hari Minggu yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2023 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ebenus Sudiono dengan menggunakan pujian Ido Pasang Majawi. Kami minta Bapak Ibu bisa hadir, dan yang tidak bisa hadir bisa melalui online Facebook. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih. Dah.